Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah Tussolehah dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak Khalid Wardi selaku dosen YIN dan selaku pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menerangkan tentang membumikan pendidikan akhlak tasawuf. Keutamaan membumikan akhlak tasawuf. Tasawuf dengan dasar konsep kajiannya dapat menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan. ISA 2016 bersumber dari ajaran Islam dikembangkan, praktek keagamaan para kaum salik atau pengamal tasawuf, yaitu menjalankan Islam secara lahir dan batin. Penekanannya pada unsur batin. Nur Muhammad membumi melalui praktek nilai-nilai Islam secara esoterik yang disebut ajaran agama sebagai Nur Muhammad. Akhlak menjadi tolak ukur bagi moral seseorang. Musifikoh 2018. Masyarakat dan bangsa. Jika seluruh masyarakat tidak ada lagi yang mengindahkan keutamaan nilai-nilai moral, maka negara sehebat apapun akan mengalami kegoncangan oleh penduduknya sendiri. Jadi, menjaga kemerdekaan bangsa adalah dengan menjaga perilaku individu, perilaku sosial masyarakatnya. Itulah cara membumikan akhlak mulia. Yang kedua, bentuk pelaksanaan tasawuf. Pelaksanaan ajaran Islam. Dimensi tasawuf merupakan pengamalan yang memerlukan kesungguhan dan konsentrasi penuh. Musfikoh 2018 tidak dapat sampai pada pencapaian tertinggi jika tidak dengan amalan khusus. Apa yang harus dijalankan secara khusus ialah menjalankan ibadah sebagaimana aturan syariat, kemudian menghayati pengamalannya secara batin dengan perpaduan dua bentuk amalan. Seketika itu, maka diri manusia mencapai buah sebagai saripati, yaitu ihsan. Dasar kajian tasawuf dalam prakteknya adalah menjalankan ajaran agama secara lahir dan batin, yang merupakan bentuk realisasi nilai ihsan. Adapun praktek ihsan ialah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihatnya, walaupun tidak dapat melihatnya, maka dengan yakin bahwa Allah melihat dirinya. Itulah akhlak tertinggi bagi diri hamba yang mulia. Pendidikan akhlak disebut sebagai pendidikan Islam yang terdiri dari unsur tarbiyah, taklim, dan takdim, kemudian diformulasikan oleh para pakar di bidang pendidikan. Konsep pendidikan akhlak secara spiritual dalam dimensi tasawuf dipahami sebagai rangkaian materi bimbingan dan pengarahan bagi potensi rohaniah seseorang agar ia dapat mengembangkan kekuatan spiritualnya. Power dalam batin adalah suatu potensi yang luar biasa yang kadangkala terabaikan oleh diri manusia. Pengertian akhlak. Akhlak nama lainnya adalah perilaku, etika, dan moral. Sodik 2014. Dari bahasa Arab, etimologi adalah al-huluk, dalam bentuk jamak sekaligus dalam bentuk tunggal atau mufrad. Akhlak dalam bentuk moral akan menjadi kebiasaan individu, lalu kemudian meningkat menjadi karakter, menjadi tabiat manusia. Mansur 2015. Kata akhlak bagian dari ajaran Islam
yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perilaku Nabi Muhammad sendiri adalah bagian dari suri teladan untuk umat Islam. Kekuatan penelitian. Di jurnal ini langsung menjelaskan tentang Islam secara lahir dan batin, dan beliau juga menjelaskan agama secara lahir dan batin. Jadi, pembaca sangat memahami makna dari Islam secara lahir dan batin, dan agama secara lahir dan batin. Yang digunakan dalam jurnal ini sangatlah singkat. Kelemahan penelitian. Untuk kelemahan jurnal dalam keutamaan kurang detail penjelasan dari membumikan akhlak tasawuf. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.